Oke, Mas Adi, jadi apa yang perlu diperhatikan masyarakat dan juga masing-masing paslon nih di sisa akhir kampanye? Kalau saya sederhana, lihatlah rekam jejak ya. Jadi di sini kan banyak anak muda dan ada mahasiswa. Semua kontestan yang bertanding di 2024 adalah mereka yang pernah menjadi pejabat publik. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Lihat siapa yang banyak kerjanya dan siapa yang banyak bohongnya. Menurut saya, semua janji politik, visi misi, baik yang dilaporkan ke KPU, baik yang disampaikan secara terbuka waktu debat kandidat, ukurannya adalah ketika mereka menjadi pejabat publik. Ganjar, Mahfud MD, kemudian Prabowo, ada Gibran, di situ ada Anies dan Muhaimin Iskandar. Cek di antara sekian banyak calon ini, kira-kira siapa yang banyak ngomongnya dan tidak pernah bekerja. Itulah yang menurut saya mestinya menjadi variabel utama dalam menentukan pilihan politik di 2024. Visi misi itu hanya janji surga. Yang kita khawatirkan visi misi itu tidak dilaksanakan. Orang Madura mengatakan begini, Audrey, biasanya orang pemimpin kalau sudah duduk dia lupa untuk berdiri. Biasanya kalau sudah berjanji dia menang, visi misinya lupa, sekalipun penderitaan, kemiskinan dan ketidakadilan itu selalu ada di mana-mana. Itu yang kita takutkan. Oke, karena tidak ada yang salah sebenarnya dengan gimmick dalam kampanye politik. Karena siapapun ini boleh menggunakannya selama tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan, selama tidak mendiskreditkan dan menyerang lawan serta memicu pertikaian dan juga perpecahan. Namun idealnya para calon pemimpin bangsa ini harus lebih banyak mendengarkan dan adu gagasan, lebih banyak juga saling diskusi dan adu argumentasi, lebih banyak menyerap aspirasi untuk modal memimpin negeri ini agar rakyat bisa memilih juga menentukan siapa yang layak memimpin Indonesia 5 tahun ke depan.